Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku tercinta. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita. Untuk yang kedua, yaitu mengenai teks eksplanasi. Bertemu lagi bersama Ibu Wasilatul Fadilah. Nah, untuk kalian semua, Ibu pengen kalian berpikir terlebih dahulu mengenai apa sih teks eksplanasi tersebut sebelum Ibu menjelaskan materinya. Ibu mau kalian berpikir terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke pengertian lebih dalam lagi mengenai apa itu eksplanasi, Ibu akan menjelaskan bagian-bagian yang akan Ibu jelaskan nantinya. Itu ada pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua ada identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Yang ketiga ada konstruksi informasi teks eksplanasi. Yang keempat ada analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang kelima itu ada produksi teks eksplanasi. Adapun bagiannya itu yang mengenai pengertian teks eksplanasi, ada juga ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, untuk pengertiannya, teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi itu dibagi menjadi 4. Untuk yang pertama itu ada struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas dan penutup. Yang kedua itu ada memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Yang ketiga ada tentang memuat informasi bersifat keilmuan. Dan yang keempat itu menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Nah, untuk identifikasi informasi dalam teks eksplanasi itu ada 2, yaitu ada fakta, ada juga tentang gagasan pokok. Untuk fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf-paragraf pada teks eksplanasi. Nah, paragraf eksplanasi itu dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama itu adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Nah, untuk konstruksi informasi teks eksplanasi itu ada 2, bagian-bagian teks eksplanasi. Terus juga ada susun ulang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu diawali dengan pendahuluan yang berisi mengenai pernyataan umum. Terus juga ada, kemudian itu pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Beberapa aspek perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi. Yang pertama, membaca teks dengan cermat dan teliti. Yang kedua, mencatat gagasan penting yang tersirat dalam teks. Yang ketiga, menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa kalian sendiri. Jadi tidak menggunakan bahasa internet ya. Apalagi tidak boleh kalian langsung copy paste. Itu sangatlah tidak dianjurkan. Nah, analisis struktur dalam kebahasan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama struktur teks eksplanasi dan yang kedua ada kebahasaan teks eksplanasi. Untuk struktur teks eksplanasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pernyataan umum,
Yang kedua ada penjelasan proses, dan yang ketiga itu ada penutup. Untuk kebahasannya itu dibagi menjadi 3, istilah, keterangan waktu, dan juga konjungsi. Produksi teks eksplanasi itu ada 3, pola pengembangan dalam teks eksplanasi, terus yang kedua itu ada langkah-langkah penulisan teks eksplanasi, dan yang ketiga itu ada penyuntingan teks eksplanasi. Nah, untuk pola pengembangan sebab akibat, juga ada pola pengembangan proses. Nah, untuk kalian murid-muridku tercinta, sebelum kalian membuat sebuah teks eksplanasi, kalian harus menentukan topik atau tema yang akan kalian bahas terlebih dahulu. Terus yang kedua, kalian harus menentukan tujuan kalian menulis sebuah teks eksplanasi itu untuk apa. Dan yang ketiga itu ada mengumpulkan data dari berbagai sumber. Nah, jika kalian telah menentukan topiknya, terus telah menentukan tujuan penulisannya, kalian juga harus mengumpulkan sumber-sumber fakta yang akan nantinya membantu dalam penulisan kalian mengenai tentang teks eksplanasi. Terus yang keempat itu ada menyusun kerangka. Jika topik sudah ditentukan, tujuan sudah ditentukan, terus sumber-sumber yang kalian dapatkan sudah lengkap, nah setelah itu kalian baru menyusun kerangka. Dan yang terakhir itu mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Jika semuanya sudah lengkap, baru kalian kembangkan apa yang telah kalian kumpulkan itu menjadi sebuah karangan eksplanasi. Nah, ada pun langkah-langkah menyunting sebagai berikut. Yang pertama, membaca kalimat demi kalimat secara teliti digunakan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks eksplanasi. Yang kedua, membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan tepat, atau menambah paragraf runtut. Seperti itu. Nah, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi kita tentang teks eksplanasi. Jika ada yang ingin kalian tanyakan mengenai apa itu teks eksplanasi, bagaimana cara membuatnya, kalian silahkan kontak Ibu. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.